Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi athaba anal hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua atau wali siswa kelas 1 sampai kelas 5 SDIT Bina Insan Thaibah dan anak-anakku kelas 1 sampai kelas 5 SDIT Bina Insan Thaibah yang kami banggakan. Dalam kesempatan ini, pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan pelayanan yang kami berikan, khususnya kepada anak-anakku sekalian. Selama ini, kondisi COVID-19 memaksa kita untuk membatasi seluruh kegiatan atau seluruh aktivitas kita, termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Kita semuanya harus memaksakan diri, harus melakukan BDR atau belajar dari rumah. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang telah memberikan dukungan, yang telah memberikan motivasi kepada anak-anak sehingga bisa mengikuti semua kegiatan atau semua tugas yang diberikan oleh Ustadz dan Ustazah SDIT Bina Insan Thaibah. Dan kami ucapkan syukur juga kepada anak-anakku. Alhamdulillah, jazakumul khairah. Terima kasih yang telah mendukung, yang telah mengikuti semua instruksi atau informasi dari Ustadz dan Ustazah, baik melalui grup WA maupun fasilitas lainnya. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki tahun ajaran baru, yaitu yang kemarin kelas 1 sekarang naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3, kelas 3 naik ke kelas 4, dan kelas 4 juga naik kelas 5. Ya, semoga dengan bertambahnya tingkat kelas ini kalian bisa tambah lagi semangat dan tambah giat lagi dalam belajar. Dan kami ucapkan selamat datang bagi siswa baru, siswa kelas 1 SDIT Bina Insan Thaibah. Selamat bergabung bersama kami di SDIT Bina Insan Thaibah. Oke anak-anakku semuanya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan pakai sabun, kemudian tetap di rumah saja. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sekarang kalian sudah berada di kelas 3. Sekarang kalian bersama Ustazah Uswah, kita akan belajar materi pembelajaran tematik. Perlu kalian ketahui bahwa untuk di kelas 3 ini terdiri dari 8 tema, yaitu 4 tema untuk di semester 1 dan 4 temanya untuk di semester kedua. Semoga kalian, walaupun sekarang kalian belum bisa hadir ke sekolah, kalian sudah kelas 3, kalian harus tetap semangat, mandiri, dan bisa membantu orang tua tetap jaga kesehatan kalian. Baik anak-anak, sekarang coba kalian siapkan semua buku-buku kalian. Sekarang kita karena masih awal, yaitu untuk pembelajaran tema 1, bukunya tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sudah disiapkan semua anak-anak bukunya? Buku paketnya, buku tulis, dan alat tulisnya, pensilnya. Baik anak-anak, nanti tujuan dalam pembelajaran ini supaya kalian bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dan juga dan juga menentukan nilai tempat bilangan. Nah, sekarang sudah konsentrasi anak-anak? Sudah siap? Baik, oke. Sekarang kita
melanjutkan ke pembelajaran tema 1. Anak-anak, sekarang itu di sekitar kita banyak sekali makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa ya Ustazah? Makhluk hidup itu ya kita manusia, makhluk hidup. Tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita adalah makhluk hidup, dan juga hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Makhluk hidup adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan adanya kita sebagai makhluk hidup, kita harus bersyukur, mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ternyata makhluk hidup itu juga mempunyai ciri-ciri tertentu. Apa kira-kira ciri-cirinya anak-anak? Ayo, coba kita perhatikan gambar berikut untuk menentukan ciri-ciri dari makhluk hidup. Di sebelah sini ada gambar cicak. Nah, ini gambar apa ini anak-anak? Cicak. Ini gambar satunya lagi. Ya, gambar ikan. Nah, sekarang sebelum kita menyimpulkan kira-kira ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa, sekarang kalian coba lihat gambar berikut ini. Ini gambar cicak. Ciri-cirinya. Ciri-ciri cicak apa anak-anak? Yang pertama apa? Yuk, sebelum kalian menyebutkan ciri-ciri cicak, sekarang dulu kalian pernah menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Masih ingat? Waktu TK, waktu SD kelas 1. Nah, sekarang kita nyanyi bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, dari lagu tersebut kalian bisa menyebutkan dari ciri-ciri cicak. Cicak-cicak di dinding, berarti cicaknya itu hidupnya di darat apa kan di dinding tuh? Berarti di darat apa di air? Iya, di darat. Cicak hidup di darat. Cicak hidup di darat. Terus yang kedua, diam-diam merayap. Berarti diam-diam merayap, bergeraknya dengan cara merayap. Merayapnya gimana? Di dinding, bergerak dengan cara merayap. Yang ketiga, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Berarti makanannya cicak itu apa? Iya, benar. Makanannya cicak nyamuk. Nah, kita sudah melihat bahwa ciri-ciri dari cicak yaitu yang pertama apa anak-anak? Ya benar, cicak hidup di darat. Yang kedua, bergerak dengan cara merayap di dinding. Yang ketiga, makanannya cicak yaitu nyamuk. Sekarang kita lihat yang sebelah kirinya sini. Ini adalah apa? Gambar apa anak-anak? Iya, gambar ikan. Ciri-ciri ikan. Yang pertama, ciri-cirinya, ikan hidupnya di darat apa di laut? Iya, di laut atau di air. Hidup ikan hidup di air. Dua, bergeraknya dengan cara bagaimana? Menggunakan berenangnya dengan cara sirip. Bergerak dengan cara menggunakan sirip. Nah,
Ini kita baca bersama-sama tadi ciri-ciri ikan. Yang pertama apa anak-anak? Ya benar, ikan hidup di air. Yang kedua, bergerak dengan cara menggunakan sirip. Iya, pintar sekali. Sekarang dari kedua gambar ini kita membuat kesimpulan bahwa ciri-ciri dari makhluk hidup, kita tulis di tengahnya ya. Ciri-ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama apa? Ya, tumbuh. Ya, pintar, tumbuh. Terus yang kedua, ya, bergerak. Yang ketiga, ya, berkembang biak. Berkembang biak. Yang keempat, memerlukan makanan dan minuman. Memerlukan makanan dan air atau minuman. Yang terakhir, peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan itu maksudnya gimana Ustazah? Peka terhadap rangsangan itu maksudnya misalnya kalian waktu zamannya kalian sekolah dulu kemarin itu, kalian pulang sekolah siang-siang jam 12:30, kalian jalan berdua sama teman kalian. Terus di situ udaranya panas, kemudian ada sinar matahari datang tuh ke wajah kalian. Terus tanpa sengaja kalian otomatis mata kalian berkedip. Nah, itu adalah salah satu peka terhadap rangsangan. Jelas ya anak-anak? Ayo kalian sebutkan sekarang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, tumbuh. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, berkembang biak. Yang keempat, memerlukan makanan dan air. Yang kelima, peka terhadap rangsangan. Betul sekali, pintar semuanya. Nah, sekarang sebelum kita menyampaikan selanjutnya lagi, coba kita sebagai makhluk hidup, alat pernapasan kita sebagai makhluk hidup, kita manusia, alat pernapasannya apa? Iya, kita bernapas menggunakan paru-paru. Kalau ikan bernapas menggunakan ingsan, ya benar. Kalau tumbuhan menggunakan stomata. Kalau apa lagi ya? Kalau kalau serangga, iya benar, trakea. Nah, itu adalah alat pernapasan dari makhluk hidup. Benar. Sekarang kalian sudah jelas ciri-ciri dari makhluk hidup dan alat pernapasannya. Nah, sekarang kalian coba perhatikan lagi, di sini ada gambar cicak dan gambar ikan. Dari kedua gambar ini, ternyata keduanya mempunyai kesamaan. Apa kesamaannya Ustazah? Sama-sama berkembang biaknya dengan cara bertelur. Cicak dengan cara berkembang biaknya dengan bertelur. Ikan juga dengan cara bertelur. Bertelur itu dalam bahasa IPA-nya disebut ovipar. Ya, ovipar itu adalah berkembang biak dengan cara bertelur. Ternyata ikan ini bertelur sampai dengan ribuan. Ya, ikan bertelur sampai ribuan. Kalau kamu lihat di sini, ikan bertelur sampai ribuan. Coba kamu tulis ribuan, 1000. Kalau nulis 1000 bagaimana? Iya, 1000. 2000. Nulisnya bagaimana? 2000. 2 bilangannya 000. 3000. Tulis bilangan 3000. Tulis bilangannya 3000. Gampang ya anak-anak ya. Sekarang bagaimana caranya menentukan nilai tempat bilangannya? Nah, ini tadi sudah ada ribuan, kamu tulis
2000, 3000. Sekarang menentukan nilai tempatnya. Misalnya nilai tempat. Nilai tempat. Ada bilangan 1250. 1250. Berarti kalian coba buat tabelnya. Buat tabel di sini. Nah, mana yang ribuan? 1200. Mana yang ratusan? Mana yang puluhan? Dan mana yang satuan? Nah, 1250, 1250. Yang ribuan yang mana? Iya, 1000. Berarti masukin di sini 1. Yang ratusan? Iya, benar, pintar. 2. Yang puluhan? 5. Yang satuan? 0. Dibacanya bagaimana? Dibaca 1250. Jelas ya anak-anak ya, mana yang ribuan, mana yang ratusan, mana yang puluhan, dan mana yang satuan. Ya, sekarang coba ada lagi soal 3475. 3475. Dibacanya apa anak-anak? Iya, 3475. Sekarang kalian masukkan mana yang ribuan. Ya, taruh di sini. Mana yang ratusan? Taruh di sini. Mana yang puluhan? Taruh di sini. Mana yang satuan? Taruh di sini. Jelas anak-anak? Iya. Gampang ya. Pokoknya kalian tinggal menentukan mana yang ribuan, mana yang ratusan, puluhan, satuan. Nah, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum Ustazah akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita ulang dari awal lagi untuk pencapaian indikatornya, bahwa ciri-ciri dari makhluk hidup kita buat kesimpulan tadi. Ciri makhluk hidup yang pertama, ya tumbuh. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, ya berkembang biak. Yang keempat, memerlukan makanan dan air. Yang kelima, peka terhadap lingkungan, peka terhadap rangsangan. Terus nilai tempat. Nilai tempat kita untuk kelas 3 ini ada ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Tinggal dibuat mana yang ribuan, ratusan, mana puluhan, mana satuan, dan tinggal ditulis cara membacanya. 3000 misalnya, 3475 cara bacanya bagaimana ya. Nah, sebelum Ustazah akhiri, coba kalian tulis di buku kalian tugas pada pagi hari ini ya. Yang pertama, Ustazah tunggu, ayo bukunya dikeluarkan sama alat tulisnya. Yang pertama, sebutkan 4 ciri dari makhluk hidup, atau tuliskan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ditulis. Nanti dikumpulkan melalui biasa WA ya. Yang kedua, tentukan nilai tempat. Di sini ya, Ustazah tulis. Yang nomor 1 tadi, tuliskan 4 ciri makhluk hidup. Yang kedua, tentukan nilai tempat, bilangan. Gak usah banyak-banyak, 2 saja. Yang A 4, 3, 8, 5. Yang B 5, 9, 7, 0. Ya, silakan kalian tulis
Jangan lupa tetap semangat untuk mengumpulkan tugas yang Ustazah berikan. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.